Shalom, Bapak Ibu, Oma Opa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan Usinda online hari ini. Salam Merdeka. Tanggal 17 Agustus merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Kita bersyukur atas anugerah 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita bisa ikut ambil bagian mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan apa yang bisa kita kerjakan, yaitu menjadi warga negara yang baik dengan menjaga lingkungan dan alam sekitar kita tetap bersih. Bapak, Ibu, Oma, Opa, persekutuan kita hari ini dilayani oleh Pendeta Yael Lamorahan dengan tema Hiduplah Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan pujian dari KJ 336 Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lalui sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, jika saat ini kami boleh berkumpul untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Pendeta Yael yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Siapkanlah juga hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi terang dan kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan persekutuan ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita nyanyikan pujian dari NKB 218, Indonesia, Tanah Airku. Indonesia
Selamat pagi, Oma Opa, dimanapun berada. Salam merdeka. Hari ini kita sudah dikaruniai kemarin tepatnya 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan kita bersyukur sampai detik ini Tuhan memelihara kehidupan kita. Walaupun memang bukan kehidupan yang betul-betul sempurna, bebas dari masalah, bebas dari perjuangan, namun sampai detik ini kita bisa melihat bagaimana progres yang sudah dialami oleh kita sebagai bangsa. Kita lihat perubahan pembangunan di sekeliling kita yang merupakan juga anugerah dari Tuhan. Dan hari ini kita mau mensyukurinya dengan satu tema persekutuan, hiduplah Indonesia Raya. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih mampu merasakan, diberikan kesempatan untuk merasakan kemerdekaan. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga kemerdekaan ini tidak menjadi kemerdekaan yang semu. Kemerdekaan yang kami rasakan ini menjadi kemerdekaan yang sungguh-sungguh memerdekakan baik diri kami maupun orang lain. Terutama memberikan dan menawarkan kemerdekaan sejati yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mampukan kami untuk bisa mengambil kesempatan untuk menyuarakan kemerdekaan selama Tuhan masih memberikan kepada kami hidup. Kami mau membawa kemerdekaan ini, perasaan bangga menjadi Indonesia ini bukan hanya bagi diri kami, tapi bagi anak cucu kami. Karenanya Tuhan berikan kepada kami hikmat, sehingga Indonesia Raya tetap menjadi pusaka yang abadi, bukan hanya bagi kami, tapi bagi keturunan-keturunan dan generasi-generasi setelah kami. Biarlah Tuhan melalui perenungan hari ini makin tumbuh juga cinta kami terhadap bangsa Indonesia, bangsa di mana kami berjuang, kami merasakan tuntunan Tuhan, kami merasakan perlindungan Tuhan yang tidak berkesudahan. Karena kami hadir di sini bukan karena sebuah kebetulan. Kami ada di sini karena Tuhan menginginkan kami untuk terus berkarya di tengah bangsa yang besar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menaikkan doa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya, sehingga apa yang akan disampaikannya pada hari ini membangun kehidupan setiap kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Oma Opa, mari kita membuka bagian firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya buat kita semua. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. Oma-oma yang terkasih, hari ini tema kita adalah Hiduplah Indonesia Raya. Ada yang tahu nggak tema ini diambil dari apa sih? Mungkin kalau kita ingat di masa muda, zaman kita masih sekolah, ya, biasanya sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, sang konduktor akan bersama-sama mengajak kita mengambil nada pertama dengan menyanyikan Hiduplah Indonesia Raya, ya, baru 1, 2, 3, ya, dan kita baru bernyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Tentunya Indonesia adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita pisahkan. Dan ketika bicara soal kemerdekaan, mungkin Oma Opa pasti punya ingatan yang jauh lebih banyak tentang bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Karena pada hari itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, saya yakin ada beberapa Oma Opa yang juga sudah lahir di tengah bangsa ini. Nah, tentunya saya mau mengajak sedikit kilas balik dia tentang apa yang terjadi pada saat itu. Ada yang ingat gambar ini?
Wah, ini gambar yang selalu ada di buku sejarah dari sejak saya SD sampai saya SMA, begitu ya. Ini adalah presiden pertama kita Republik Indonesia, yaitu Soekarno-Hatta. Saya yakin Omo Opa tahu persis gambar ini diambil di mana, waktunya kapan, tanggal berapa, ya. Ini menjadi bagian dari sejarah kita. Namun gambar ini juga bukan hanya sekedar menjadi bagian dari sejarah, tapi menjadi saksi sejarah yang mengubah kehidupan Indonesia dengan begitu luar biasa. Memang bukan berarti negara kita langsung maju. Ada banyak naik turun yang dialami oleh bangsa kita. Ada banyak kegagalan, ada banyak pergeseran, ada banyak perubahan, ada banyak jatuh bangun di mana-mana. Di mana bangsa ini belajar bagaimana caranya menjadi bangsa. Ya. Namun 17 Agustus 1945 telah mengubah cara kita memandang diri kita. Yang tadinya sebagai bangsa yang dijajah, bangsa yang dikuasai bangsa lain, tidak punya daya, menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak mau lagi diikatkan kembali pada rantai penjajahan. Dan semoga sampai saat ini keinginan kita untuk terus menjadi bangsa yang merdeka semakin kuat setiap harinya. Karena walaupun memang kita sudah merdeka sebagai bangsa, tapi masih banyak hal-hal yang membuat kita ini seperti masih terpenjara dan masih terperangkap di dalam penjajahan. Jadi kita terus berjuang memperjuangkan kemerdekaan yang utuh, yang sejati bagi bangsa kita. Nah, begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Begitu banyak anak Tuhan yang juga terlibat di dalamnya. Itu yang seringkali tidak kita sadari. Karena sebetulnya sepanjang 77 tahun Indonesia merdeka ini, kita sebagai gereja telah mengambil bagian di dalamnya. Baik perjuangan kemerdekaan, dalam arti sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, pembangunan, sampai masa reformasi, sampai masa modern sekarang, begitu banyak anak Tuhan yang telah menorehkan karya-karya yang luar biasa. Sejarah menuliskan bahwa sebagai gereja pendahulu-pendahulu kita ikut berjuang dalam mewujudkan perjuangan kemerdekaan. Kembali pertama-tama gereja di sini bukan gedung ya, Omo Opa, tapi adalah manusia pribadinya. Sebut saja nih kalau kita mau sebut pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang ada juga anak-anak Tuhan, Adi Sucipto, Yohanes Lemena, KS Tubun, Marta Kristina Tiahahu, Patimura, Sam Ratulangi, Monong Sidi, TB Simatupang yang namanya sudah menjadi bagian dari jalan gitu ya, yang benar-benar dihormati, WR Supratman, dan masih banyak lagi anak-anak Tuhan yang mungkin tidak disebutkan satu persatu namanya, tapi terlibat dalam pembangunan bangsa kita. Dan memang kita bukan pahlawan nasional. Dan mungkin kita tidak akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional sampai kapan-kapan. Kita juga mungkin bukan orang-orang yang bekerja di dalam pemerintahan. Tapi kita, Omo Opa, saya, anak-anak Omo Opa, cucu-cucu Omo Opa, kita adalah bagian dari perjuangan bangsa ini. Kita yang akan terus membuat bangsa ini semakin hari semakin merdeka secara nyata. Merdeka dalam begitu banyak hal, maju dalam begitu banyak hal, dan terus dibangun ke arah yang lebih baik. Ya, termasuk kita sebetulnya. Kita semua adalah pembangun-pembangun. Memang perjuangan kita tidak menggunakan senapan. Enggak juga berkaitan secara erat dan secara langsung terhadap jalannya pemerintahan, menentukan undang-undang atau peraturan-peraturan. Mungkin tidak sampai di sana. Namun negara ini tidak pernah maju tanpa setiap peran yang dilakukan oleh kita sebagai warga negara. Kita ada yang dokter, ada yang guru, ada yang dosen, ada yang karyawan perusahaan, ada yang buruh tenaga kerja. Kita adalah pedagang kecil. Dan mungkin sebagian dari kita juga adalah ibu rumah tangga.
ibu rumah tangga ini nggak boleh dikecilin fungsinya. Karena bagaimanapun, ibu rumah tangga yang dianggap lebih banyak berada di rumah, dia yang mengatur, membaktikan diri secara penuh untuk merawat, memberikan yang terbaik kepada seluruh anggota keluarga, yang kemudian akan mengambil bagian yang luar biasa di luar rumah memang dalam pembangunan negeri ini. Ibu rumah tangga menciptakan anak-anak yang sehat, anak-anak yang riang, anak-anak yang pandai, anak-anak yang terus punya pengharapan untuk bangsa dan negara ini. Dan tentunya kita menjalankan setiap tugas-tugas itu, pekerjaan kita ataupun panggilan kita bukan hanya sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia, agar hidup itu terus berputar. Tapi ada hal lain yang Tuhan ingin kita untuk ingat, yaitu untuk apa kita dipanggil. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita di tengah negeri ini? Tadi kita membaca Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Inilah kita. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk membawa kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Waduh, di sini janji Tuhan tuh luar biasa banget ya. Tapi jangan kita membayangkan bahwa kita ini nanti akan dikejar-kejar orang gitu ya, dikejar bangsa-bangsa. Namun disitulah kita bisa berefleksi bahwa kita yang mungkin hanyalah pedagang kecil, kita yang mungkin hanya ibu rumah tangga, kita yang mungkin tidak punya pengaruh besar di dalam jalannya pemerintahan, tapi ternyata kita bisa membuat orang melihat siapa Tuhan yang kita sanjung dan sembah melalui kehidupan kita. Nah, disinilah bangsa kita juga harus berkati. Kenapa? Karena kita sadar juga bahwa bangsa kita ini memang bukan bisa dibilang bangsa yang sudah maju seperti bangsa-bangsa di Amerika ataupun Eropa. Kita masih terbata-bata dalam menjalani kehidupan kita sebagai bangsa. Masih banyak perbaikan yang harus diperbaiki di sana-sini. Masih banyak improvement yang harus dilakukan. Masih banyak koreksi, evaluasi, jatuh bangun yang mungkin harus kita hadapi ke depan. Bangsa kita selama 2 tahun ini betul-betul diliputi kegelapan. Duka cita, pandemi cukup banyak memporak-porandakan begitu banyak lapisan kondisi di tengah bangsa ini. Dan saat ini kalau oma opa juga sadar gitu ya bahwa biaya hidup, harga-harga ini kan sedang melambung luar biasa di bulan-bulan ini. Untuk harga bahan pangan, harga bensin, dan lain sebagainya itu mulai naik. Dan naiknya cukup mencekik begitu banyak rakyat miskin. Rakyat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Nah, disinilah bagaimana kita bisa menolong. Kita bisa menjadi terang bagi bangsa kita. Karena memang bangsa kita ada di tengah kegelapan. Dan kita ada di tengah bangsa Indonesia bukan hanya untuk menjalankan hidup, tapi untuk memberkati bangsa ini. Masalah merundung bangsa kita. Masalah ketidakadilan, pendidikan, politik yang makin memanas, kemiskinan, kekerasan, SARA, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan Tuhan mengajak kita hari ini untuk bangkit, untuk jadi terang agar nama Tuhan dimuliakan. Sekarang, yang mau kita refleksikan adalah apa saja sih bentuk terang yang bisa kita upayakan di tengah bangsa ini? Mari kita lihat. Yang pertama adalah bentuk terang yang pertama, terang itu selalu akan membawa pengharapan. Jadi,
mari kita ucapkanlah pengharapan. Karena kalau bicara membawa pengharapan, membawa pengharapan tuh maksudnya piye ya, bagaimana ya maksudnya gitu ya. Tapi kita mari mulai dari anggota tubuh yang Tuhan karuniakan kepada kita, mulut. Mari kita ucapkan pengharapan. Pengharapan. Tapi apa sih? Bagaimana sih mengucapkan pengharapan dan bukan ketakutan? Bagaimana mengucapkan pengharapan dan bukan kekhawatiran? Bukan kata-kata atau yang menimbulkan perasaan sedih dan putus asa. Sederhananya begini. Kita mulai dari diri kita sendiri ya, Om Opa. Kita berlatih. Kita katakan pada diri kita, aku kuat. Aku bisa. Aku sehat. Aku pulih. Aku diberkati dan aku memberkati. Kita ulang ya. Kita katakan pada diri kita, aku kuat, aku bisa, aku sehat, aku pulih, aku diberkati, aku memberkati. Ini adalah kata-kata pengharapan. Dan kita betul-betul membuat diri kita mendengar pengharapan itu. Bahwa kita kuat. Tapi ketika kita kuat, kita ingat siapa yang menguatkan kita. Tuhan. Aku bisa. Ketika kita bisa melakukan sesuatu sampai saat ini, bahkan di masa usia yang tidak muda lagi, itu semua juga karena Tuhan. Aku sehat dan pulih. Siapa tabib di atas segala tabib? Tuhan. Bukan karena dokter, bukan karena suster, bukan karena vitamin yang setiap hari kita makan, tapi karena Tuhan yang masih menghendaki juga kita dalam keadaan sehat. Ya memang bukan berarti kita hidup asal-asalan makannya gitu ya, nggak makan vitamin juga atau nggak menjaga kesehatan, tentu itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Namun kita semakin dibawa sadar oleh Tuhan bahwa ternyata aku juga diberkati dengan berbagai macam hal yang Tuhan karuniakan. Sehingga aku bisa memberkati. Sehingga aku bisa jadi pengharapan buat orang lain. Sehingga aku bisa jadi berkat buat orang lain. Aku bisa jadi terang buat orang lain lewat senyumku, lewat pesan-pesan singkatku di WA, lewat quotes-quotes, lewat nasihat-nasihat yang bisa aku kirimkan kepada sahabat-sahabatku yang walaupun jauh tapi bisa jadi dekat karena teknologi. Disitulah aku jadi berkat. Ucapkanlah pengharapan pertama-tama pada kita, diri kita, lalu kepada orang lain. Sehingga orang lain juga merasakan pengharapan yang daripada Tuhan. Yang kedua adalah ucapkanlah berkat. Saya waktu SMA pernah mendengar satu pujian yang indah sekali tentang Indonesia. Dikatakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Nah, lagunya seperti itu. Ucapkanlah berkat. Ada kalanya kita menggunakan lidah bibir kita untuk mengeluh, untuk mengkritik, untuk sekedar bahkan mengutuk tanpa sadar bangsa kita, negara kita. Karena ya memang bangsa kita tidak sempurna. Pemerintahan kita bukanlah pemerintahan yang sempurna. Pemerintahan kita punya banyak cacat, punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Namun ketika kita belajar untuk memakai lidah bibir kita, ucapan kita untuk memberkati bangsa kita akan mendapatkan berkatnya. Bagaimana cara kita mengucapkan berkat? Agak sedikit berbeda juga dengan pengharapan tadi ya. Kalau pengharapan tadi katakan aku kuat, aku bisa, aku sehat, aku pulih. Itu sebetulnya juga merupakan kata-kata berkat gitu ya.
Namun ada kata-kata berkat yang bisa kita lebih tajamkan lagi. Misalnya, Tuhan mengasihiku, Tuhan memeliharaku, Tuhan memegang tanganku, Tuhan pelindungku, Tuhan memberiku damai, Tuhan sumber kuatku, kasih Tuhan melingkupiku. Di sini kita sedang menanamkan kesadaran bahwa berkat datangnya dari Tuhan saja. Tadi kita berbicara pada diri kita sendiri, bahwa kita punya pengharapan. Dan kita bisa terus mengusahakan pengharapan sebagai seorang manusia. Karena gimana pun kita punya tanggung jawab. Kita yang memilih untuk jadi bisa, untuk jadi sehat, untuk jadi kuat. Namun ketika kita mau mengucapkan berkat, kita mau makin sadar bahwa berkat asalnya dari Tuhan. Dan kita hidup di dunia bukan untuk mengejar berkat, tapi untuk mendekat pada Sang Pemberi berkat. Sekali lagi ya, bahwa di dunia kita tidak hanya mencari dan meminta berkat, tapi justru untuk mendekat kepada Dia yang memberi berkat, yang menjadi sumber berkat. Karenanya kata-kata berkat ini kita awali dengan kata Tuhan. Tuhan mengasihiku dan mengasihimu. Tuhan memeliharaku, maka Ia juga akan memeliharamu. Tuhan memegang tanganku, dan Dia juga akan memegang erat tanganmu. Tuhan menjadi pelindungku, maka Ia juga akan melindungimu. Tuhan akan memberiku damai, juga engkau damai. Kasih Tuhan melingkupiku, juga melingkupimu. Ucapkanlah berkat kepada diri kita sendiri maupun kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan disitulah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga orang-orang juga merasakan Tuhan yang besar itu. Tuhan yang kita sembah, yang kita sebut sebagai juru selamat dunia. Dan yang ketiga adalah ucapkanlah kasih. Ucapkanlah kasih di sini kembali baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ucapkan kasih pada diri kita sendiri, pada tubuh kita, pada mata kita, pada jantung kita, pada organ tubuh yang Tuhan karuniakan, yang terus berupaya untuk berjuang setiap harinya. Jantung berdetak tanpa kita pikirkan, paru-paru mengembang, mengempis tanpa kita harus konsentrasi. Terima kasih pada diri kita sendiri bahwa kita sudah hebat, sudah berjuang sejauh ini. Dan kita juga mengucap syukur, mengasihi orang-orang di sekeliling kita juga dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ada begitu banyak orang yang merasa diberkati, merasakan kehangatan, merasa diterangi hidupnya dengan ucapan terima kasih. Tapi sayang kita kadang suka lupa mengucapkan terima kasih. Misalnya seperti ini. Aku bersyukur atas kamu, terima kasih kamu sudah menemaniku. Terima kasih sudah membantuku. Enak sekali masakanmu. Terima kasih sudah mendengarkanku. Terima kasih atas kasihmu. Dan kita bisa melakukan itu kepada orang-orang yang bahkan tidak kita kenal secara baik. Karena kita dimampukan dimungkinkan untuk berjumpa dengan orang-orang dimanapun, di pasar, di rumah sakit, di tempat tunggu dokter, di rumah pun ada orang-orang di luar keluarga kita. Misalnya ART kita, supir kita, suster kita. Dan ketika kita menyampaikan terima kasih, kita sedang membawa terang dalam hidup mereka. Kita sedang memberikan kehangatan dalam hidup mereka. Dan tentu kita mengatakannya harus dengan tulus. Karena ketulusan itulah yang membawa kehangatan. Ketulusan itulah yang membawa berkat. Dan ketulusan itulah yang menjadikan terang. Kalau sekedar terima kasih tapi kepaksa, orang tidak akan merasakan kasih yang tulus itu dari diri kita. Memberikan terima kasih, mengucapkan terima kasih bukanlah sebuah kewajiban. Juga ketika kita mengatakan terima kasih atau memutuskan untuk tidak mengatakan terima kasih bukan karena ya itu kan udah kewajiban dia, kenapa kita harus ngomong terima kasih sama dia. Kenapa kita harus tetap mengucapkan terima kasih?
Karena pada dasarnya setiap orang punya pilihan untuk tidak melakukan tanggung jawabnya. Setiap orang punya pilihan untuk tidak melakukan yang terbaik. Jadi ketika dia memilih, mereka memilih untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik, maka artinya mereka mengasihi kita. Dan kalau kita sudah dikasihi, maka kita juga perlu mengasihi mereka. Karena itulah kita dipanggil, yaitu untuk saling mengasihi. Ada 3 hal ya, Oma Opa, hari ini kita bisa jadi terang, walaupun usia kita sudah lanjut, walaupun rambut kita sudah memutih, kekuatan kita tidak seperti dulu, dan kita tidak berjuang bagi bangsa ini menggunakan senapan, menggunakan kuasa kita, kuasanya juga mungkin sudah tidak bisa kita miliki, karena sudah banyak dari kita juga yang sudah pensiun, tapi kita tetap bisa jadi terang dengan mengucapkan pengharapan, mengucapkan berkat, mengucapkan kasih. Selalu ingat untuk melakukan 3 hal ini setiap hari. Ucapkanlah pengharapan, ucapkanlah berkat, ucapkanlah kasih. Dengan begitu, terang Tuhan bercahaya. Tidak ada satupun orang yang menolak kasih. Tidak ada satupun orang yang menolak pengharapan. Tidak ada satupun orang yang menolak berkat. Ketika kita mau mengucapkannya dan memberikannya, mewujud nyatakannya lewat hidup kita dengan ketulusan, terang Tuhan bercahaya atas kita. Merdeka. Selamat menikmati kemerdekaan Tuhan yang Tuhan karuniakan, dan selamat menjadi terang yang menghangatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Oma Opa kita membawa doa kita pada hari ini. Kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai individu, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk jadi terang dan mengalami terang-Mu pertama-tama, sehingga kami bisa menyatakan kepada dunia seperti apa terang yang sejati itu. Pada hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami di dalam ulang tahunnya secara khusus pada tanggal 16 Agustus Ibu Shohwa, 18 Agustus hari ini Oma Nancy, tanggal 21 Agustus Oma Kukwinyo, dan kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap saudara-saudara kami ini, sehingga mereka di usia yang baru semakin kokoh beriman kepada Tuhan, semakin mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati, membawa sukacita dan damai, membawa pengharapan, membawa berkat, dan membawa kasih bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati setiap oma opa kami yang berada dalam keterbatasan fisik, di dalam pemulihan, di dalam kondisi sakit. Kami berdoa Tuhan untuk opa kami yang berada di dalam pergumulan bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan cucu-cucu mereka yang menjadi bagian dari keluarga yang ikut serta dalam pengurusan cucu dan masih mengurus keluarga. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan sehingga mereka bisa menjalankan kehidupan dan panggilan mereka semakin hari dengan semakin sempurna. Berkat Tuhan hadir dalam mereka, berkat Tuhan hadir dalam setiap karya mereka. Kami berdoa Tuhan untuk oma opa kami yang sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, terutama Tuhan kami berdoa untuk Oma Lili Murni, untuk Ibu Linda Sumantri, untuk Ibu Evi Wahyudi, untuk Ibu Dindiana, untuk Oma Hediana, untuk Oma Johani Hendro, untuk Ibu Aisani Parman, untuk Oma Susi Wong, untuk Bapak Kosasi, Bapak Budi Kosasi, untuk Ibu Yuni Setiawati, untuk Bapak Umartono, untuk Ibu Retno Ikasari, untuk Bapak Daniel Setiadi, untuk
Ibu Rini Suherman, Oma Jab Bong Chin, Tuhan berkati setiap oma opa kami ini dengan kekuatan, kesabaran terutama di tengah kondisi fisik yang memang tidak sempurna. Berikan kepada mereka pengharapan dan sukacita, sehingga di dalam menjalani kehidupan mereka terus melihat terang Tuhan. Berkati juga anggota keluarga yang mendampingi mereka ketika mereka sedang sakit ini. Tuhan, berikan mereka anggota keluarga juga kekuatan dan pengharapan, sehingga setiap anggota keluarga dapat melayani dengan hati yang gembira. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus juga untuk GKI Muara Karang, gereja kami, tempat di mana kami bersekutu, merasakan cinta kasih Tuhan, belajar tentang siapa Tuhan, dan terus menjadi berkat melalui gereja GKI Muara Karang. Tuhan yang memberkati setiap majelis jemaat, setiap pengerja, setiap karyawan, pengurus komisi, sehingga mereka semua dapat bekerja melayani Tuhan dengan hati kepadamu saja Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami, Tuhan memimpin pemerintah Indonesia setelah melewati 77 tahun sebagai bangsa, Tuhan yang memberikan hikmat kepada presiden, kepada seluruh orang-orang yang mengambil keputusan, yang mengatur bangsa ini, mengatur negeri ini. Biarlah terang Tuhan bercahaya dalam kehidupan mereka. Untuk persiapan pemilihan presiden 2024, Engkau juga yang ikut serta Tuhan. Di dalam berbagai macam persiapannya, rancangannya. Tuhan kiranya Engkau juga jauhkan bangsa kami dari orang-orang yang hendak menghancurkan dan memecah bangsa kami. Sehingga bangsa kami tidak bersatu, saling mempertajam perbedaan. Kiranya Tuhan jauhkanlah. Satukan kami di dalam cinta kasih-Mu yang murni. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, penolong kami. Dan kami memohon berkat-Mu Tuhan, karena Engkau telah memanggil setiap kami pada terang-Mu yang ajaib, maka kami percaya Engkau juga yang akan mengokohkan kami, menguatkan kami di dalam pergumulan dan penderitaan kami sekalipun sebagai manusia, karena Kaulah yang punya kuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Oma Opa. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas kembali.